Oke, halo semuanya. Balik lagi nih ke konten YouTubeku. Kali ini kita akan bahas tentang Nusantara Sehat. Nah, aku nggak sendiri. Hari ini aku bareng sama Mbak Melati. Halo, Mbak Melati, apa kabar? Halo Ima, Alhamdulillah kabar baik. Gimana Ima, sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih, Mbak Melati ini sebenarnya teman apa ya, Mbak? Teman ketemu di Semarang ya. Bukan teman kuliah, tapi Iya, kebetulan Mbak Melati ini sempat apa ya? Sebutannya apa sih Mbak waktu di Semarang itu? Pelatihan ya? magang ya, Magang. Magang yang seperti magang, CPNS magang itu. Nah itu di Poltekkes Semarang. Kebetulan saat itu aku sedang kuliah di Poltekkes Semarang dan kita sekosan, jadilah kenal gitu cerita. Singkat cerita aja. Nah Mbak Mel, ini banyak banget yang minta request lah ya. Tapi belum sempat aku wujudin karena aku bingung mau ngatur waktunya gimana soal Nusantara Sehat. Entah itu soal berita yang simpang siur atau mereka tuh sebenarnya takut. Aku tuh kan salah satu orang yang juga yang pernah ikut tes Nusantara Sehat berapa ya 2017 kalau nggak salah. Cuman nggak lanjut gitu kan. Nah, ceritain dulu nih Mbak Melati lulus tahun berapa dan dari kampus mana? Aku D3 aku dari Poltekkes Bandung, lulus 2012. Terus Hmm. setelah itu lanjut D4 UNS, lulus di 2014. Nah, kebetulan setelah lulus D3 di 2012 tuh aku sempat kerja kurang lebih setahun, nggak sampai setahun sih ya, karena masih ada seleksi untuk masuk UNS. Jadi aku 10 bulanan lah, 10 sampai 11 bulan, terus pindah ke Solo untuk lanjut D4 UNS sampai lulus 2014. Oke, lulus 2014. Nah, dari 2014 itu terus masuk mulai daftar Nusantara Sehatnya yang periode pertama? Oh enggak, oh iya maksudnya dari 2014 itu banyak long story journey ya untuk menuju Iya. NS, karena NS pertama itu 2015 bulan Januari atau Februari gitu, aku lupa. Januari Mm-mm. atau Februari sekitar itu. Hmm. Jadi setelah dari lulus D4 UNS itu juga nyoba hal yang lain, maksudnya kayak jadi enumerator, survei, terus jadi volunteer, terus udah kayaknya itu aja. Terus setelah itu ada pembukaan NS Nusantara Sehat. Sebenarnya sebelum NS ada itu udah ada ya salah satu program yang mirip dengan NS, yaitu Pencerah Nusantara. Tapi mungkin banyak yang nggak tahu karena Pencerah Nusantara nggak dipegang langsung sama Kementerian Kesehatan, tapi sama NGO. Jadi lebih banyak yang Benar. nggak tahu. Nah, NS itu mulainya di Januari ya, Januari atau Februari gitu, sekitar bulan itu di 2015. Pertamanya nyoba ya karena masih angkatan pertama, jadi kemungkinan besar belum ada yang tahu gitu ya. Sebenarnya Nusantara Sehat itu mirip dengan program, mungkin kalau pernah ada yang tahu pasti nakes tahu, dokter bidan perawat itu ada yang mirip seperti program PTT. PTT pusat. Iya, Nah betul, betul. PTT pusat. Jadi PTT pusat itu kayak beda packaging dari PTT pusat. Kalau NS itu berbentuk tim, tapi kalau PTT pusat kan hanya cenderung individu individu aja. Nah, di 2015 itu coba aku juga daftar, tapi memang kayaknya belum engagementnya sama NS itu belum banyak banget karena Hmm. masih ada kepengen untuk S2 gitu ya. Hmm. Jadi di esainya menceritakan lebih banyak tentang S2-nya dibanding tentang kiprah NS-nya gitu. Jadi nggak lolos. Hmm. Iya benar. Oh ya untuk sekilas sih teman-teman yang mungkin yang mau tanya soal tesnya, itu tesnya bukan tes UKOM ya Mbak ya, tapi esai. Aku pribadi juga kayaknya ditanya, Ya, ada betul. pertanyaan soal apa pencapaian terbesar dalam hidupmu, kalau nggak salah kayak gitu ya. Ada Ya, kayak ya, gitu-gitu. betul, betul. Nah, betul. Terus pertama kali nyoba apa Mbak? Individu atau tim? Yang pertama itu? 2015 itu masih tim, belum ada individu. Kalau Hmm. nggak salah itu individu tuh baru ada 2017 ya, 2017 kayaknya. Hmm. Seingatku 2017-an baru ada individu. Berarti yang pertama 2015 selesai tahun? Selesai tahun 2017 November, 30 Oktober. Oke, terus lanjut lagi Mbak.
Terus lanjut lagi habis NS tadi apa NS tim. Nah kebetulan NS timku aku kebagian tim batch. Oh sebentar. Terus tadi sampai mana ya? Sampai ini ya. Sampai seleksi. Nah terus Iya, akhirnya nggak lulus tuh di NS yang NS1 nggak lulus. Terus ada lagi di bulan Juni ya, Mei apa Juni gitu kan salah. Mei atau Juni 2015 ada lagi pembukaan dan aku coba lagi belajar dari pengalaman dan kegagalan di di batch 1 tentang esai, jadi aku lebih memperhatikan dan ya kayak lebih belajar banyak tentang kegagalan di batch 1 itu. Terus akhirnya pas udah selesai 2017, Mbak Mil lanjut lagi? Ntar 2000 mau cerita seleksi NS-nya juga nggak usah. Nanti soal yang tesnya nanti dulu nih. Kita cerita dulu Mbak. Nah, Melati ikut NS ini berapa tahun gitu? Oke. Ntar terus 2015 tuh sampai 2017. Nah, terus akhirnya keterimalah di NS 2 dengan pengumuman tuh kalau nggak salah Oktober ya, sekitar Oktober 2015. Terus seleksi dan berlanjut ke pemberangkatan di kisaran Desember 2015. Lama penugasan kurang lebih 2 tahun. Nah, kebetulan dapatnya aku di Merauke, Sota. Setelah itu lanjut lagi NS individu. Tapi kebetulan nggak sampai beres karena keterima sekarang di Malang. Oh gitu, berarti yang kedua tuh belum sampai beres, nggak apa-apa ya, nggak ada penalti atau apa nggak gitu? Beres sampai 2 tahun. Nggak, jadi NS itu, enaknya ikut NS itu dia tidak memberikan penalti kalau kita lolos PNS. Hanya itu syaratnya, kalau lolosnya bukan PNS, tetap kena penalti? Ya. Oh ya. Gitu, oke. Berarti sekarang ASN ya, berarti termasuk ketiga waktu zamanku gitu ya. Iya. Waktu zamanku gitu sih, hanya PNS saja. Mungkin sekarang ada perubahan atau mekanisme baru, mungkin ada poin-poin tertentu yang diberlakukan sekarang terbaru sama Kemenkes. Oke, terus apa namanya untuk tesnya nih, kita balik mundur ke tesnya yang dilalui apa aja, ada berapa jenis apa ya sebutannya ya, proses tesnya, terus sampai mana sistem gugurnya, apa sampai tes esai aja atau sampai UHAMILnya juga masih di sistem gugur atau gimana? Apa namanya? Ini juga disclaimer ya, nggak berarti pengalaman tes NS-ku akan menjamin, maksudnya berlaku untuk NS sekarang, karena aku NS-nya udah hampir 7 tahun yang lalu, jadi udah lama, dan aku yakin udah ada perubahan-perubahan, tapi pengalaman NS-ku di 2015 itu pertama isi esai ya seperti biasa, biodata diri, STR, lulusan tahun berapa, kayak gitu-gitu ya, pengalaman pendidikan, maksudnya SD, SMP, SMA, dan poinnya, substansinya yaitu ngisi di esai. Ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh, sebelumnya kita ngisinya lewat browser di website kayak gitu ya. Terus setelah itu kita ngisi esai dengan ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan. Nah, aku kurang ingat pertanyaannya berapa banyak, tapi kurang lebih garis besarnya itu mengenai kenapa sih motivasi kamu mau ikut NS, alasannya apa yang bisa kamu kontribusikan untuk apa yang bisa kamu kontribusikan dari diri kamu sebagai nakes, misalnya kalau bidan, perawat, atau dokter sebagai NS apa. Karena NS itu juga bukan hanya ajang uji coba-coba ya, maksudnya ya memang semua itu harus dicoba, tapi bukan hanya coba-coba siapa tahu saya lolos gitu, nggak bisa, karena di esai itu akan terlihat mana orang yang betul-betul punya karakter untuk bisa ikut NS gitu. Dan aku yakin sekelas Kementerian Kesehatan itu pasti seleksinya panjang banget, yang baca esai dan reviewnya pasti juga psikolog dan orang yang mengerti akan esai itu bagaimana. Terus setelah itu esainya apa kontribusinya, kontribusi yang bisa kamu kasih, terus kelebihan dan kekurangan. Kekurangan misalnya kita itu nggak bisa kerja kelompok tim lah, terus gimana kalau ternyata kita lulus, kita mau ikut NS, misalnya kita nggak bisa adaptif dengan lingkungan yang baru, kayak gitu-gitu, itu juga bisa karena
semua manusia nggak ada yang sempurna, tapi kita harus menunjukkan titik kekurangan kita, tapi dengan kekurangan kita itu nggak akan menjadi penghambat untuk kita ikut NS. Terus apalagi ya, alasan ikut NS, terus oh ya kayak short term sama mid term sama long term, apa yang ingin kamu lakukan, kontribusi lebih panjang tentang untuk kesehatan Indonesia khususnya gitu. Setelah itu pengumuman administrasi, ya itu maksudnya administrasi. Setelah pengumuman administrasi itu ada setelah pengumuman administrasi terus kita dipanggil untuk satu hari itu kita dipanggil untuk seleksi wawancara sama psikotes. Psikotesnya ya berbagai macam tipe psikotes, ada warteg, ada MMPI dan lain-lain, dan wawancara psikolog. Nah, pada saat wawancara dengan psikolog itu kita dibagi dengan beberapa, jadi gini, satu sessionnya wawancara kita itu terdiri dari beberapa nakes, bisa lebih dari dua nakes, bisa lebih dari dua nakes. Misalnya satu tim itu, aku ingat waktu itu timku yang diwawancara itu 10 orang, 10 orangnya itu nggak beda-beda profesi, tapi bisa aja ada bidannya 2, ada perawatnya 2, tergantung dari pemetaannya Kemenkes pada saat itu. Terus di saat itu kita dikasih masalah yang komprehensif yang bisa yang kayak bisa dipecahkan dengan berbagai jenis profesi itu kita gimana dan peran kita itu gimana, dan ya tentang Semacam pada saat wawancara itu juga ya semacam kayak FGD ya, focus group discussion, jadi memecahkan suatu masalah tapi dari berbagai profesi. Setelah itu di hari yang sama terus wawancara personal dengan psikolog. Juga ditanya tentang hampir sebagian besar yang ditanyakan oleh psikolog tersebut adalah apa yang kita isi di esai kita pada saat pada saat tes administrasi tadi. Tapi itu masih sistem gugur nggak Mbak waktu wawancara? Masih ada sistem gugur. Timku yang satu kelompok yang wawancara sama aku itu nggak lolos semua, cuman 8 apa 7 ya, aku lupa, 8 kayaknya. Setelah itu lanjut apa? Setelah itu setelah itu setelah itu terus pengumuman untuk final. Maksudnya final itu udah tahapan seleksinya selesai, jadi ada administrasi, submit esai, terus psikolog sama psikolog lagi, FGD sama wawancara. Setelah itu kita dinyatakan lulus. Setelah dinyatakan lulus ada pemberkasan, melengkapi berkas-berkas yang diminta, STR, kayak lainnya, ijazah. Terus kita bela negara. Bela negara itu dulu angkatanku karena NS batch 2 itu sekitar 500-an, aku dapat di Rindam Jaya, Jakarta Timur, 40 hari. Oke, berarti itu sejenis semi-militer gitu untuk tempaan fisik. Iya. Untuk pemberkasannya Mbak, kan kita sama-sama tahu ya, ada tanda tangan orang tua, persetujuan orang tua kalau yang belum menikah, kalau yang udah nikah kan persetujuan suami. Secara garis besar itu di tanda tangan itu tuh apa ya, maksudnya hanya meminta persetujuan aja atau dijelaskan rinci yang harus disetujui apa aja? Karena kan banyak mungkin yang nggak tahu kalau sebenarnya Nusantara Sehat itu nggak lantas dilepas gitu aja sama kementerian kan gitu. Kita tetap diawasi, kita tetap dijaga gitu, nggak yang selama ini ditakuti adalah nggak balik anaknya, mungkin kayak gitu. Mungkin bisa di-sharing Mbak, ada hasil pembinaannya barangkali ada. Kalau untuk surat ini ya, kayak surat kesediaan untuk penugasan Nusantara Sehat itu ya, ya itu ditandai kalau yang dulu tim itu, karena dulu tim itu nggak boleh menikah ya, seingatku tuh belum boleh menikah, jadi yang tanda tangan ini tuh wali atau orang tua dari peserta. Syaratnya ya karena mempertaruhkan nyawa dan segala hal yang terkait dengan ya hidup kita 2 tahun ke depan itu ya seperti biasa. Ya, seperti biasa itu kayak nomor 1 menjaga Pancasila seperti itu. Terus selanjutnya ada, aku lupa kalimat state-nya gimana, tapi intinya menyatakan
memastikan bahwa orang tua telah mengetahui bahwa anaknya mau ikut Nusantara Sehat gitu. Terus tanda tangan di atas materai. Oke. Kalau untuk pas pembinaan gitu Mbak, sebelum turun langsung ke lapangan, ada nggak sih kayak semacam pembekalan? Kalian tuh nanti kalau begini ya akan diatasi dengan cara begini. Maksudnya pihak kementerian sama lah kayak kita latsar CPNS ya, kita kan pasti dikasih tahu ya soal mutasi dan segala macam. Tapi kalau Nusantara Sehat dikasih tahu nggak jika amit-amitnya kita sakit parah dan harus pulang segala macam, itu sebenarnya gimana? Aturannya itu sebenarnya di NS gimana sih? Sekaku itu nggak sih gitu? Semenakutkan itu nggak? Hmm. Jadi pengalaman salah satu temanku tuh ada yang pada saat pada saat mau pemberangkatan awal ke daerah penempatan itu ternyata beliau terdiagnosis sakit apa ya, aku lupa, pokoknya sakit kronis gitu, jadi nggak bisa berangkat lanjut ke sana kayak gitu. Mungkin karena satu dan lain hal yang gitu mungkin akan dimaklumi. Dan pada saat kita di sana itu sebenarnya kalau untuk maksudnya gini, kalau untuk tentang adaptasi kita terhadap lingkungan itu kita harus membiasakan ya. Kementerian Kesehatan nggak akan mengatur nanti di sana harus makan ini ya, makan ini enggak, itu karena di luar kendalinya. Tapi kalau untuk kayak misalnya sakit kayak gitu, mekanismenya biasanya kalau misalnya sakit itu kita selalu koordinasi sama ketua tim. Jadi di dalam satu tim itu ada ketua tim yang akan ngelit kita selama kurang lebih 2 tahun tentang program-program, tentang apa yang terjadi dengan anak bimbingan, anak timnya itu dia akan bertanggung jawab. Terus kalau misalnya si ketua tim tersebut bisa menyelesaikan masalahnya, karena pasti di dalam tim itu ada anggota yang mungkin nggak cocok atau friksi atau apa itu pasti, dan itu difasilitasi oleh sama ketua. Kalau misalnya nggak bisa baru ke ketua puskesmas dan kepala dinas kesehatan di mana kita bertugas, provinsi atau kabupaten, tapi karena lebih cepat jadi ke kabupaten dia yang bertanggung jawab atas apapun yang kita alami. Tapi alhamdulillah selama 2 tahun penugasan, selama saya tahu sih nggak pernah ada yang ngalamin kejadian parah atau sampai kondisi yang tidak diinginkan selama penugasan. Semua terhandle. Oke. Kalau untuk apa namanya Mbak, kan Mbak Melati berarti udah ikut yang tim dan yang individu ya. Perbedaannya sebenarnya di apa sih Mbak? Maksudnya perbedaannya benar-benar di tupoksi kah atau di penempatan atau gimana? Apakah yang individu itu benar-benar sendiri? Apalagi kita bidan ya, udah kita sama-sama tahu PTT bidan itu kan ceritanya pasti selalu horor yang ngerujuk dengan berbagai macam kendala. Apakah yang individu juga sama kayak gitu atau gimana? Iya, apa namanya? Iya, sebenarnya dari segi penamaannya tim dengan individu itu dibedakan bahwa yang individu itu tidak lama mendapatkan bela negaranya sama seperti tim yang 40 hari. Cuman 1 minggu, sekitar 2 mingguan saja. Terus yang yang individu itu tergantung dari lokasi di mana dia penempatan. Maksudnya puskesmas tersebut belum tentu membutuhkan tenaga sekian seperti yang tim butuhkan, bisa aja butuhnya hanya perawat saja atau bidan aja atau tenaga kesehatan tertentu yang dia butuhkan. Nah, terus itu kembali lagi ke keberuntungan ya. Maksudnya tiap lokasi itu ada yang memang butuhnya hanya bidan saja atau hanya perawat aja atau bahkan bidannya hanya butuhnya 1. Pada saat itu aku daftar, kebetulan NS individuku tuh di Gorontalo, di kabupaten yang lumayan paling ujung ya kalau bisa dibilang, kabupaten paling ujung. Di mana tinggal kabupatennya? Itu pada saat itu aku kabupatennya Pohuwato. Itu yang individu. Kalau yang kelompok, yang tim batch, dapatnya di mana Mbak Melati? Kalau yang tim di Puskesmas Sota, Kabupaten Merauke. Oke. Lanjut Mbak. Oke, kalau di individu itu pada saat itu jadi, terus untuk tanggung jawabnya, responsibility-nya sama ya, tetap harus kita kerja sama seperti tim, tapi untuk yang individu itu kayak tidak ada target untuk punya inovasi program tertentu, karena pada saat itu untuk yang tim itu dikasih sejumlah dana oleh kementerian untuk silakan mengembangkan inovasi apa yang kamu mau, bisa dari secara individu
individu di dalam tim tersebut atau secara kelompok puskesmasnya gitu kalau untuk tim. Tapi kalau untuk individu nggak ada tuntutan itu, kita hanya kerja aja seperti maksudnya seperti kita nakes biasa kalau di individu karena nggak ada tanggungan. Terus ya kembali lagi ya untuk ke yang individu itu, tapi sejauh saya tahu sih nggak pernah ada individu ditempatkan satu sendiri di satu puskesmas. Kalaupun ada itu pasti jarang banget karena memang banyak di daerah program NS itu yang masih banyak butuh tenaga kesehatan, jadi nggak hanya satu atau dua gitu, maksudnya nggak sebatang kara ibarat ya. Nah pada saat itu bahkan pada saat itu NS individu yang di Gorontalo itu kita 4, bidannya 2, gizinya 1, ATLM-nya 1, jadi bidannya bahkan 2 gitu. Apa namanya Mbak, lanjut nih. Kalau untuk NS dikasih cuti libur berapa kali sebulan atau ada cuti tahunan juga gitu? Iya, haknya sama seperti PNS, cutinya 12 hari setahun. Kalau per bulannya tergantung shift berarti kalau dia ditempatkan di puskesmas gitu? Iya, betul. Kalau per bulan itu tergantung dari puskesmasnya dengan rawat inap atau enggak. Kalau misalnya dengan rawat inap kan pasti dia sistemnya shift ya. Jadi jadi tergantung dari puskesmas tersebut. Tapi selama ini sih 12 kali setahun itu bisa dikoordinasikan dengan rumahnya jauh, mungkin butuh 12 harinya langsung diambil langsung, karena satu dan lain hal mengingat ongkos dan lain-lain, nggak mungkin kalau kita sering cuti nggak apa-apa gitu. Bocoran dong Mbak untuk gaji nih yang banyak yang belum tahu. Kalau aku pribadi sih sudah pernah baca ya, karena pernah ada edarannya kalau nggak salah ya. Sebenarnya itu ada edaran, bukan edaran, semacam apa ya, aturan gitu ya dari kementerian untuk yang individu dan yang batch gitu. Untuk ini aja deh, kasarannya itu berapa sih kalau untuk bidan? Kan pasti beda ya, antar profesi nggak mungkin sama. Dan antara yang tim dan individu pun pasti beda. Kasarannya ya, individu itu, tim itu ada gapok dan lainnya ya, terutama tunjangannya. Jadi sebenarnya sama sih aja kayak PNS, kalau NS itu besarnya itu sebenarnya di tunjangannya. Kalau untuk gaji pokoknya sama aja. Gaji pokoknya biasanya selalu dibedakan dengan daerah biasa, maksudnya biasa tuh terpencil, sangat terpencil, atau daerah berbasis kesehatan. Itu baru ya setelah aku purna dari NS, tapi dulu tuh cuma ada 2, cuma ada sangat terpencil sama terpencil aja. Untuk kisarannya kalau misalnya D3 ini D3 yang sangat terpencil itu sekitar 4 ya, sekitar 4. Ini individu atau kelompok? 4 itu tim sama ini sama aja, Mak. Tim gitu. Sama individu sama. Gajinya sama. Sorry. Tim sama individu sama. Kalau untuk yang D3 itu yang sangat terpencil sekitar 6. Kalau yang terpencil sekitar 5. Kalau yang biasa atau daerah berbasis kesehatan cuma 4,5-an kayaknya ya. Kurang lebih segitu. Kalau yang D3, kalau D4 beda lagi. Makin tinggi profesinya, makin tinggi tanggung jawabnya, jelas gajinya makin banyak. Oh gitu, oke. Berarti sudah cukup ya. Buat teman-teman sekalian tahu nih untuk kisarannya aja. Jadi maksudnya nggak yang terus kecil banget, terus nggak keurus gitu. Ini menurutku program pemerintah yang cukup berhasil kalau menurutku. Karena jadi orang banyak yang berpikiran nggak seserem PTT, nggak seserem bidan-bidan senior kita yang luar biasa hebat ya. Yang meruncuk pakai kuda, yang harus pakai perahu dan segala macam. Insya Allah ya NS ada beberapa seniorku juga yang dia itu kalau merujuk harus nyebrang sungai dan segala macam, tapi kurasa ya mereka alhamdulillah masih sehat-sehat aja sampai sekarang gitu, bukan something yang harus ditakuti yang berlebihan gitu kan Mbak, bener ya. Jadi nggak perlu takut juga untuk teman-teman yang lain. Ada ini nggak sih Mbak, syaratnya harus pengalaman kerja berapa tahun gitu untuk daftar NS?
Enggak. Dulu aku angkatanku enggak, harus ada pengalaman kerja berapa tahun, enggak. Bisa fresh grade bisa. Bahkan dulu pakai surat keterangan SKL pun bisa daftar. Tapi kayaknya sekarang dengan banyak, maksudnya dengan tuntutannya program-program Kemenkes yang banyak, maksudnya dituntut untuk NS itu harus bisa ini itu, aku rasa sih dengan yang kayak gitu sepertinya sekarang syarat terbarunya ada kayaknya. Iya, iya, iya. Ya, dulu waktu aku daftar juga belum ada sih. Soalnya dulu juga kan alumni Poltekkes pasti kayak dikasih saran gitu untuk dosennya ikut NS ya. Dulu kan masih yang rajin tuh ikatan alumni, kalau di beberapa Poltekkes pasti dosennya pasti suruh ikut NS. Jadi waktu aku juga nggak ada syarat pengalaman kerja sih. Makanya sempat ikut yang SI juga itu. Gitu. Terakhir nih Mbak Mel, gimana sih kesannya ikut NS nih? 2 kali loh. Jarang loh. Ini katanya aku sempat dengar kalimat Mbak Mel yang terakhir waktu di Semarang nih, teman-teman kalau yang belum tahu, Mbak Mel bilang katanya kerja sambil jalan-jalan. Iya benar. Kerja sambil jalan-jalan itu setelah berapa tahun menyadari ya, maksudnya karena dulu kita nggak pernah berpikir bahwa NS itu akan tetap berjalan sampai saat ini, sampai 7 tahun dan udah batch ke 20 sekian sekarang. Berarti kan mungkin itu juga salah satu program kementerian yang sukses untuk diagendakan. Nah, dulu aku tuh nggak pernah kepikiran bahwa NS itu akan ada rewardnya banyak setelah ikut NS, kayak mungkin bisa dapat beasiswa. Jadi kebetulan 2017 itu aku dapat juga beasiswa dari Tubel Pasca NS di UI. Di UI itu boleh milih nggak? Maaf, boleh milih rewardnya tuh apa? Dikasihnya beasiswa dengan apa gitu? Boleh milih atau gimana? Iya, rewardnya itu dikasih beasiswa aja untuk universitasnya terserah gitu. Tapi kalau untuk seleksi PNS itu tetap harus ikut menyesuaikan, maksudnya mengikuti tahapan yang ada. Hanya memang betul ikut NS itu ada poinnya ya. Maksudnya dulu aku tuh daftar CPNS 2018 dapat poin setelah SKD lulus itu ada poin di SKB. Tapi CPNS yang baru ini akan mendapat poin itu akan diakui untuk ke SKB jika poin pengalaman poinnya itu sesuai dengan unit kerja yang dilamar sekarang. Misal dulu aku kerja jadi bidan tuh di NS, terus sekarang aku daftar kerjanya di Poltekkes gitu ya. Profesinya beda kan, jabatannya beda, jadi nggak bisa poinku. Tapi kalau aku daftar sebagai PNS di rumah sakit, karena sama-sama bidan, maksudnya sama-sama bidan klinik, jadi bisa poin itu berlaku. Oke, berarti memang Terus yang bisa dipakai poinnya itu sesuai dengan pengalaman di NS gitu. Kalau misalnya daftar PNS-nya di non pelayanan, sementara kita pakai poinnya NS ya tetap bisa. Dan itu sekali lagi teman-teman harus dibaca yang detail, nggak lantas terus lulus NS nih pasti lulus CPNS, enggak. Lihat dulu kalian daftar di mana, terus dibaca yang rinci persyaratannya gimana. Kalaupun boleh pakai poinnya NS itu benar-benar dilihat poin di formasi apa aja gitu. Ada tambahan lagi Mbak Mel? Share buat teman-teman yang mau daftar. Ya? Ini apa namanya? Aku nggak tahu kalau rewardnya itu akan ada bisa ikut NS lagi gitu ya, akan bisa kemudahan untuk prioritas untuk ikut NS lagi, tapi setelah NS Team nggak bisa ikut NS Team lagi. Ikut NS Team hanya boleh ikut NS individu. Dan untuk dapat reward untuk melanjutkan studinya sesuai dengan yang terakhir dia dapat waktu NS. Jadi misalnya aku waktu NS itu pendidikanku D4, jadi aku bisa melanjutkan studi pasca NS-nya S2. Oke. 2017 tuh aku beres NS, terus kayak ibarat balik ke kota, isi amunisi ya, isi pelatihan dan yang lain-lain, dan dapat kesempatan untuk bisa tubel pasca NS. Jadi rewardnya itu tubel pasca NS atau boleh ikut NS lagi dalam tanda kutip diprioritaskan, tapi tetap harus ikut tes dengan teman-teman yang lain. Dan yang ketiga itu sebenarnya nggak langsung serta-merta karena aku ikut NS, tapi ada program namanya Duta Nusantara Sehat yang seleksi, terus kita ikut dalam programnya WHO. Waktu itu tentang
tuberkulosis, eradikasi tuberkulosis. Nah, di 2017 itu aku ikut apply beasiswanya Tubel Pasca NS. Mungkin kalau teman-teman tahu itu dia satu induk ya sama Tubelnya Kemenkes yang PNS, tapi beda masuk, beda rumah, maksudnya beda 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 seleksi, tahapan seleksi dan lain-lain. Kalau kita misalnya setelah ikut NS itu kita bisa akses ke Tubelnya Kemenkes, nanti kita pilih Tubel Pasca Nusantara Sehat, di sana ada. Terus nanti kita pilih mau universitas yang mana atau bahkan prodi yang mana. Nah, tapi untuk prodi ini harus sama dengan bidang keilmuan kita. Bidang keilmuan kita. Jadi kalau misalnya aku D4-nya bidan, nggak bisa ngambil S2-nya, nggak bisa ambil S2-nya kesehatan masyarakat, tapi yang masih linear dengan kebidanan, misalnya Kespro kayak gitu. Tapi kalau untuk yang lain di luar itu nggak bisa ya. Terus dapat chance untuk dapat beasiswa Tubel NS. Tapi pada saat itu juga aku coba menunggu lokus untuk penempatan NS individu. Kebetulan lokusnya bidan itu lama banget ya, kurang lebih 8 bulan. Dari setelah aku purna 2017 itu aku berarti baru dapat di bulan Juni ya, sekitar Mei Juni gitu, Mei atau Juni 2018. Dan pada saat itu juga udah ada pengumuman dari UI bahwa aku keterima di jurusannya. Jadi kita ikut dua mekanisme berbeda, kita tetap apply si Tubel Kemenkesnya dan kita juga tetap apply si universitasnya gitu. Jadi dua ini yang terus udah gitu aku ingatnya tuh kayaknya nggak beda jauh, tapi yang aku ingat itu pada saat aku pembekalan Nusantara Sehat Individu di Magelang, itu hari itu juga, hari Jumat, aku masih ingat itu hari Jumat, pengumuman aku lolos lolos universitasnya gitu ya. Dan aku rasa pada saat pembekalan itu, karena pembekalan itu 1 minggu, aku rasa pada saat 1 minggu itu tuh rilis pengumumannya Tubelnya dari pihak Kemenkesnya, Tubelnya aku lolos gitu. Terus pada saat itu aku bingung harus memilih kan di antara dua pilihan yang sama-sama penting, tapi aku harus udah berangkat besoknya ke Gorontalo, karena saat itu dari Semarang, dan di Semarang kan nggak ada direct ini ya, maksudnya nggak ada direct penerbangan, jadi harus yang pagi banget, dan itu ke Jogja. Terus salah satu bukan pengambil kebijakan ya, salah satu apa ya kalau kita bilang, beliau itu adalah bukan stakeholder, beliau itu adalah salah satu yang bisa selalu dimintakan saran untuk terkait dengan NS. Terus saya tanya, Pak, saya ini lolos dua-duanya, saya lolos Tubel NS dan saya lolos NS individu. Terus bapaknya bilang, ya harus memilih salah satu, nggak bisa dua-duanya yang kamu harus pilih. Sudah, silahkan memilih. Kalau misalnya kamu milihnya Tubel NS, kamu harus membayar penalti, dalam arti biaya yang sudah kementerian keluarkan untuk mentraining, tiket pesawat, kan karena sudah dibelikan ya tiket pesawat dan lain-lain gitu. Tapi aku nggak nanya lebih detail tentang presentasinya berapa. Dan kalau untuk Tubel NS-nya juga harus memilih mau diambil apa enggak. Kalau misalnya enggak, ya kamu akan dikasih kesempatan untuk, sebenarnya bukan Tubelnya ya, UI itu bisa memfasilitasi untuk defer 1 tahun. Akhirnya pada saat itu aku defer 1 tahun untuk memikirkan apakah aku harus mengambil UI di tahun depan atau enggak gitu ya. Tapi walaupun tetap aku harus ngambil UI, aku harus dengan biaya sendiri, karena NS individu kan nggak beres kan. Maksudnya aku keluar NS untuk mengambil Tubel UI itu di saat aku sebenarnya masih NS tahun depan gitu. Jadi sama-sama itu, terus akhirnya aku memilih lah, dengan segala sesuatu ada resikonya, pros konnya. Akhirnya aku milih di di NS individu. Jadi UI-nya aku lepas. Luar biasa banget ya. Pilihannya memang kadang-kadang kita dihadapkan dengan pilihan yang dua-duanya kita suka. Kita maunya jalan dua-duanya. Kita maunya jalanin dulu yang satu, tapi satu nggak dilepas. Tapi bener kata Bapak tadi tuh, orang yang bisa dikonsulin itu bahwa bijaknya adalah kita melihat
minus dan plusnya. Mana nih yang lebih banyak plusnya yang kira-kira bisa kita handle gitu. Akhirnya yang UI nggak dilanjut ya, Mbak? Kan setelah lulus yang Ya, individu akhirnya UI nggak langsung dilanjutin. PNS ya? Nah, mungkin itu kali selalu ada hikmah Bener. di balik setiap keputusan. Terus aku kadang mikir, oh mungkin kalau misalnya aku ikut UI bisa jadi ya, walau alam kita nggak tahu. Iya. Bisa jadi aku nggak lolos PNS gitu. Dengan segala problematiknya bisa jadi aku nggak lulus PNS, tapi ya mungkin memang sudah diatur. Dan aku pada saat itu juga mikir, salah satu hal yang mungkin bisa aku untuk keterima untuk melanjutkan kuliah lagi ya cuman PNS jawabannya kan. Karena cuman PNS yang bisa menggugurkan, dalam tanda kutip, aku keluar dari NS tanpa harus bertanggung jawab karena aku tidak menyelesaikan tugas gitu, enggak. Tapi kalau PNS kan bisa mengundurkan diri seperti biasa, ada Iya. berkasnya bahwa kita sudah tidak PNS lagi agar nggak dibayar gajinya sama negara gitu. Keputusan yang menurutku juga itu ya sama-sama impian ya, pasti sama-sama pengen diambil semuanya gitu. Kalau untuk Mbak Mel nih, ke adik-adik atau teman-teman deh yang baru banget mau nyoba NS, sebenarnya kalau esai kan itu kepribadian ya, menurutku itu kayak penilaian psikologi ya Mbak ya, karena aku yakin lah pasti tim pemeriksa di NS itu pasti juga psikologi, karena pertanyaannya tadi yang modelnya tuh kayak pertanyaan kita mau masuk Stanford gitu kan, mau masuk Columbus gitu-gitu. Nah makanya kalau untuk persiapan apakah mental, fisik, atau memang kalau asal kita yakin dengan kita punya kecerdasan intelektual yang bisa menjawab esai dengan sebegitu gampangnya, ya udah cukup. Atau ada nih kan tipe-tipe orang yang dia tuh pinter secara teori, tapi kadang ini manajemen emosinya tuh kurang begitu bagus. Jadi kan kita kan akan bertemu dengan yang individu kan akan ketemu dengan banyak stakeholder di desa, di daerah yang akan perlu advokasi, perlunya public speaking juga. Apakah harus balance dua-duanya atau dia pintar aja cukup tapi bisa diasah bareng-bareng, atau minimal cukup baik dua-duanya jadi ntar bisa jalan. Menurut Mbak Mel enakan di apa nih? Kita kan udah melalui dua dua periode yang berbeda ya, kelompok dengan yang individu. Jadi kan pasti sudah bisa melihat nih, oh kayaknya kalau yang cuman punya panic attack atau tipe-tipe orang yang homesick bisalah dihandle di NS gitu. Gimana? Tricky ya pertanyaannya, dan jawabannya juga sebenarnya tricky, nggak cukup dengan satu jawaban. Maksudnya, tapi secara komprehensif sih aku mau bilang bahwa nggak cukup pintar aja, nggak cukup kecerdasan emosional aja, lebih baik dua-duanya. Karena kalau boleh jujur, aku nggak pintar dan kecerdasan emosiku juga nggak bagus sebenarnya ya. Tapi kenapa bisa ikut NS ya? Mungkin ya itu tadi, mungkin kita menjadi diri yang jujur untuk menjawab setiap poin esai di NS, karena sebetulnya apa ya, reviewer itu nggak ngelihat kita yang sempurna untuk kita yang bisa ini, tapi minimal kita yang mau belajar untuk terus mau belajar, karena ya NS itu tempat untuk belajar. Dan sampai saat ini aku kadang masih kangen pengen ikut NS, tapi karena satu dan lain hal PNS nggak boleh ikut NS ya. Dan maksudnya kalau boleh memutar waktu sampai sekarang tuh kita masih dekat sama teman-teman yang dulu NS, dan kangen ya, pengen ikut NS lagi. Kadang kalau bercanda, mau ikut NS, tukeran aku yang jadi PNS, kamu yang ikut NS gitu. Orang tuh malah pengennya jadi PNS gitu ya. Kita selalu ibarat kayak gitu ya, selalu pengen berada di sisinya orang lain pun gitu. Bener. Tapi overall ya, mungkin karena aku full mengalami 2 tahun yang bisa dibilang up downs di NS gitu ya. Aku ngerasa sih alhamdulillah bisa bagian jadi NS, rewardnya sampai sekarang, dan mungkin bahkan akan terus sampai aku pensiun, karena bisa jadi PNS ini jalan dari karena aku dulu ikut NS gitu ya. Terlepas dari poin atau enggaknya, tapi kan itu ya proses hidup orang. Proses hidup orang. Dan apa ya, bonus jalan-jalan itu cuman sepersekian dari kesuksesan kita di NS. Karena banyak banget yang kita bisa dapat di NS. Dulu aku nggak bisa nolong Partus sendirian, terus ngomong ke orang, advokasi ke orang, bahkan dengan bahasa ibu, bahasa Indonesia, dengan orang yang sama-sama misalnya orang Jakarta atau Bandung pun kadang sulit. Di sana kita diversity-nya banyak banget ya, culture-nya ada orang mana-mana, dan kita harus bisa ngomong gimana sih apa yang kita mau itu tersampaikan dengan baik ke mereka-mereka
nggak usah takut karena sebenarnya itu orang yang bisa adaptif itu lawan bicaranya akan ngerti. Lawan bicaranya akan ngerti bahwa maksudnya bidan ini itu begini, bidan ini begini. Jadi pernah di waktu NS itu jadi kebetulan tuh di sana kalau nggak salah tuh istri kedua anaknya dari istri kedua itu sakit. Anaknya dari istri kedua itu sakit, datang berobat. Kebetulan itu memang belum jam pelayanan puskesmas gitu, belum jam pelayanan puskesmas. Akhirnya saya bilang, sebentar saya mau mandi dulu, intinya kayak gitu ya. Sebentar maksudnya harus persiapan dulu karena sekalian sudah mau jam buka puskesmas. Sekitar jam 7 pagi kalau nggak salah atau jam 7 kurang gitu ya. Terus karena satu dan lain hal, mungkin karena namanya ibu siapa sih yang nggak panik ketika anaknya sakit gitu ya, apalagi anaknya ini masih bayi gitu ya, masih bayi dan takut ada apa-apa sebenarnya gitu. Terus akhirnya karena hal tersebut tuh hampir tanda kutip aku dilaporkan nih karena aku tidak melayani gitu ya, aku tidak melayani pasien tersebut secara baik. Terus dalam tanda kutip bisa sih pasien udah sakit ditolak gitu, bilangnya seperti ditolak. Tapi akhirnya setelah melakukan mediasi, terus suaminya bilang, iya saya ngerti kok maksudnya bidan melati itu gitu. Jadi orang tuh nggak bisa ya, maksudnya dengan pendidikan beda, kebudayaan beda, kita nggak bisa ngasih tahu orang itu akan nerima 100% itu nggak bisa. Jadi banyak gaya-gaya atau gaya atau cara yang bisa kita lakukan itu kepada orang lain, kelompok itu cocoknya gimana, kita harus terjun langsung. Taunya gimana ya, bisa mungkin ikut NS salah satunya. Jadi harus terjun langsung, ngerasain langsung, baru nanti kita dapat tahu, gitu ya, menghadapi orang yang seperti ini gitu. Mungkin berlaku secara umum, nggak hanya ikut NS atau bagian dari suatu suku tertentu atau agama tertentu gitu, enggak. Tapi mungkin secara karakter untuk orang ini dihadapinya harus seperti ini gitu. Gitu sih. Lebih banyak pelajaran kehidupan ya Mbak? Ya betul, lebih banyak pelajaran kehidupan. Pertama tuh di sana nggak ada air, air tuh harus nimba. Jadi tiap mau mandi bahkan nyuci itu nggak usah nyuci ya, karena nyuci itu pasti banyak. Jadi kalau nyuci kita dekat sumur, biar bilasnya dekat sumur, nggak usah ngangkut air. Kita ngangkut air itu untuk mandi gitu. Terus kalau bahkan musim kemarau kita tampung air hujan ya untuk cuci piring atau untuk apapun, tapi kalau minum kita pakai galon. Terus berapa bulan pertama itu di sana cuma bisa SMS sama telepon, nggak ada wifi. Terus setelah Pak Jokowi datang kunjungan tuh, karena Sota itu salah satu perbatasan RI Papua Nugini, jadi dibangunlah tower. Jadi kita bisa bisa WA, bisa video call, semuanya bisa. Tapi karena puskesmasku itu ada beberapa pustu ya, puskesmas pembantu yang jauh banget di sana, nggak ada sinyal telepon bahkan SMS. Kalau ada apa-apa ya dihubunginya sama tentara lewat radio ya. Lewat radio, gitu. Ya, aku sebagai alumni ANAS sih pengen ikut lagi ANAS kalau boleh, tapi sayangnya nggak boleh. Iya benar. Aku yang sudah pernah ikut tes aja rasanya pengen sekali gitu lulus gitu, tapi ya sudah. Selesai kuliah ternyata dapat rezekinya langsung kerja, ya sudah. Mungkin Allah punya jalan yang lain. Sebenarnya itu kan tadi yang waktu di Merauke ya Mbak. Sebenarnya kalau NS itu nggak selalu di tempat yang pasti 3T kan, maksudnya gini, bukan tidak pasti. Beberapa ada yang beruntung dapat yang langsung dapat sinyal gitu. Aku tuh pernah punya senior di kampus yang D3 di Jakarta itu dapatnya di Riau, yang tidak terlalu hanya SMS dan telepon sih, masih ada sinyal walaupun tetap terpencil ya, harus pakai motor trail gitu, jalannya rusak, aksesnya kayak tengah hutan, tapi tetap masih ada sinyal. Artinya momok menakutkan yang pasti di tempat 3T terpencil, apalagi apalagi ya 3T itu pokoknya nggak mesti selalu 100% dapat ya, tergantung penempatan. Atau satu lagi deh, untuk lokasi penempatan itu kita dikasih tahu setelah si militer itu tadi, bela negara, Wamil itu, atau sebelum Wamil udah dikasih tahu. Jadi waktu tanda tangan dengan melibatkan orang tua itu, orang tua sudah tahu anaknya ditempatkan di mana atau belum? Belum.
Jadi pas waktu NS Team itu aku tahu dapat di Merauke itu mau deket-deket berangkat. Jadi mau deket-deket berangkat itu sekitar aku berangkat itu Desember 2015. Jadi kayaknya sekitar Novemberan lah ya. Novemberan itu mulai dikasih bayangan. Sebenarnya nggak langsung nge-state aku dapatnya di Papua enggak, tapi setiap ada aktivitas kelompok itu dibagi dengan kelompok yang sama. Dibagi dengan kelompok yang sama, terus diskusi sama, terus dikasih suatu topik, terus gimana kelompok ini presentasi kayak gitu. Terus akhirnya setelah berjalannya waktu dan mau mendekati pemberangkatan, aku mulai ngerti, oh mungkin kayaknya memang tim aku tuh yang itu gitu. Karena kita biar kayak dibuat untuk lebih dekat sebelum Bonding gitu ya, membangun bonding. pemberangkatan gitu ya. Kayak membangun bonding dan penempatannya itu juga sebenarnya sudah tersirat di Papua, tapi belum tahu puskesmasnya di mana. Baru pada saat 1 minggu sebelum pemberangkatan tuh jadi kayak ada kayak ada pengumuman bareng-bareng gitu ya, kayak misalnya penjelasan tentang nanti dibaginya di sini, baru kita tahu di situ. Kalau untuk NS individu itu kita milih lokasinya. Yang tersedia gitu. Untuk lokasi ya, yang tersedia untuk profesi tertentu di lokasi yang kita mau tuh mana gitu. Oh, Jadi kesempatan untuk browsingnya lebih banyak ya, semangat untuk browsing, untuk tanyanya lebih banyak di sana gimana. Terutama tuh kalau anak NS baru tuh di sana gimana Kak, ada sinyalnya nggak, ongkosnya jauh nggak pulang gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu yang lebih banyak anak sekarang tuh takut ke sinyal gitu. Tapi kalau di yang individu itu kita bisa milih, misalnya aku mau daerah mana, puskesmas mana, udah terus tinggal dilihat kebutuhannya berapa, terus yang sudah daftar berapa pun kita tahu. Kalau NS individu. Kalau yang individu. Tapi kalau yang individu itu milihnya sampai batas kecamatan, sampai batas provinsi, atau sampai instansi. Jadi modelnya kayak langsung masuk ke instansi ya. Oh gitu. Langsung ke instansinya. Oh gitu. Enak ya berarti ya 11-12 dengan PNS ya kalau yang individu ya. Jadi langsung kita mau masuk ke instansi yang mana, gitu. Iya. Makasih banyak nih Mbak Melati sharingnya. Jujur teman-teman aku belum tahu cerita sedetil ini, soalnya waktu di Semarang itu kan juga ceritanya cuman kulit-kulitnya aja, sambil masak, sambil ketemu papasan di kampus kayak gitu ya Mbak. Malah belum tahu ceritanya secara detail. Bahkan kalau aku memang sudah yakin bahwa Nusantara Sehat itu membangun pribadi yang lebih baik. Yakin deh, lulusan alumni Nusantara Sehat itu nggak mungkin jadi pribadi yang malah lebih buruk, tuh kayaknya nggak mungkin. Dan menurutku juga kenapa ini berhasil tadi, selain berhasil membangun Indonesia, ini juga berhasil nih membangun nakesnya untuk secara pribadi itu berhasil banget. Makasih banyak Mbak Mel, maaf udah ganggu waktunya. Semoga kita bisa collab di judul yang lain ya, mungkin tentang S2 kemudian mungkin. Oh iya, boleh. Aku closing statement dulu ya. Makasih teman-teman semua, dadah.